Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kalian dan kita semua sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8. Sekarang sub 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang yang pertama adalah teks non-fiksi. Apa teks non-fiksi itu dan bagaimana cara mencari ide pokok dalam teks non-fiksi? Marilah sama-sama kita simak video pembelajarannya. Tapi jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya. Dan yang terpenting, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Yuk berdoa dulu yuk. Nah, untuk tujuan pembelajaran tentang teks non-fiksi ini adalah kalian diharapkan bisa menuliskan pokok pikiran dalam bacaan yang dengan tepat. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Dan yang terakhir, kalian mampu menentukan pokok pikiran suatu teks non-fiksi. Yuk, kita sama-sama simak videonya dan catat materi pentingnya ya. Pikiran suatu teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Anak-anak, teks non-fiksi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca. Teks non-fiksi menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Dari ciri-ciri tersebut, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Bagaimana menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Untuk menentukan ide pokok pada teks, kamu perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan antara lain, dengarkanlah teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Gunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting dalam setiap paragraf. Kata tanya tersebut antara lain apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah materi pertama tentang teks non-fiksi. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban. Oke, kita langsung saja ya. Simak videonya dan simak baik-baik.
Nah, itu dia sedikit ulasan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan materi selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi. Kalau kemarin kita berbicara tentang rotasi, sekarang kita lanjut ke revolusi bumi. Ayo anak-anakku, kita masuk ke materi tersebut dan selamat menyimak. Kemudian, sekarang yang kedua kita akan mempelajari apa sih itu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari pada orbitnya dalam sekali putaran. Sekarang, apa saja sih akibat dari revolusi bumi? Ada yang tahu? Baiklah. Yang pertama, akibat dari revolusi bumi adalah perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Bisa kalian lihat seperti tabel di sebelah ini. Kemudian selanjutnya, akibat dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Yang dimaksud gerak semu tahunan matahari itu adalah matahari seolah-olah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara. Tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan terjadi pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 21 Desember. Selanjutnya adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Selanjutnya adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Antara tanggal 21 Maret sampai 23 September, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Selanjutnya, antara tanggal 23 September sampai tanggal 21 Maret, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Kemudian, antara tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, jarak matahari di kutub utara dan kutub selatan adalah sama. Kemudian selanjutnya akibat dari revolusi bumi adalah ditetapkannya kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi dapat dari satu kali kala revolusi bumi atau 365 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah busur 180 derajat dan berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Baik anak-anakku soleh-soleha, materi selanjutnya dan materi yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah tentang perbatasan antar negara di ASEAN. Sebelum ke video, Pak Heri mau ucapkan dulu nih terima kasih buat kalian semua yang soleh-soleha, masih mau belajar, masih semangat belajar di sisa-sisa waktu kita, di keterbatasan kita selama pandemi. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan tentunya kalian bisa menjawab semua soal-soal ketika nanti ujian. Tetap semangat anak-anakku solehah, dan ini dia videonya. Batas wilayah kawasan Asia Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur.
Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Secara geografis, Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara yang berada di kepulauan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Perhatikan luas wilayah negara-negara di Asia Tenggara berikut ini. Letak geologis Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi tersebut. Pada kawasan ini membentang pegunungan yang merupakan bagian dari Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Aktivitas vulkanik berdampak positif pada kesuburan tanah di kawasan ini. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi mendukung kegiatan pertanian, sehingga kawasan Asia Tenggara bercorak agraris.